Halo calon pengusaha sukses, apakah kalian percaya dengan adanya proses menuju kesuksesan? Seperti usaha dari Bob Sadino yang dimulai dari menjual telur ayam secara door to door. Dari usaha rintisannya tersebut, Bob Sadino berhasil menetaskan sejumlah usaha besarnya, yaitu Camp Chicks, Camp Food, dan juga Camp Farm. Siapa sangka beliau menjadi pengusaha sukses yang menjadi sejarah besar di dunia bisnis di Indonesia. Di balik itu tentu adanya proses dan langkah nyata untuk memulainya. Seperti yang beliau katakan, berhenti membuat rencana dan melangkahlah. Membangun bisnis yang sukses memang harus didasari dengan perencanaan yang matang, namun jangan lupa untuk melangkah. Menurut Bob Sadino, kelemahan para pemilik usaha adalah terlalu banyak berpikir untuk membuat rencana sehingga membuatnya tidak segera melangkah. Padahal, hal yang paling penting dalam berbisnis adalah mengambil tindakan hingga bisnis tersebut terrealisasi. Dan kebanyakan orang takut gagal sebelum memulainya. Hal ini sama dengan menyerah sebelum berperang. Namun menurut Bob Sadino, carilah kegagalan sebanyak-banyaknya. Sebab keberhasilan hanyalah sebuah titik di puncak gunung kegagalan. Gagal merupakan hal yang wajar ketika kita memiliki perasaan takut untuk gagal. Meski begitu, jangan biarkan rasa takut tersebut menghalangi kita untuk memulai usaha. Sebab kegagalan dapat memotivasi kita untuk terus belajar dan berjuang dengan cara yang lebih baik. Tanpa kegagalan, sesuatu usaha tidak akan mencapai kesuksesan. Jika kamu adalah salah satu yang telah masuk atau baru akan masuk ke dalam dunia bisnis, mari ikuti pemikiran Bob Sadino. Orang pintar maunya cepat berhasil, padahal semua orang tahu bahwa itu impossible. Orang goblok cuma punya satu harapan, yaitu hari ini bisa makan. Ketika memutuskan untuk membangun usaha, perlu diingat bahwa kesuksesan tidak bisa didapatkan secara instan. Lihat saja perjuangan dan perjalanan hidup dari Bob Sadino. Beliau bahkan harus menghadapi berbagai rintangan dan juga kegagalan sebelum akhirnya bisa mencapai kesuksesannya. Pemikiran dalam berproses menuju puncak kesuksesan menurut Bob Sadino yang wajib kita ikuti adalah yang pertama, mengutamakan diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum kamu mengeluh kepada seseorang yang karena kinerjanya yang tampak kurang baik, pastikanlah bahwa dirimu mempunyai performa yang lebih bagus dibandingkan dengan yang bersangkutan. Sebagai seseorang pelaku bisnis, tentu wajib bisa menjadi contoh yang teladan bagi karyawanmu. Jangan sampai memberikan contoh yang buruk kepada orang lain, namun mengharapkan mereka bisa menampilkan kinerja yang baik dan mencela mereka waktu mereka melakukan hal yang salah dan tidak mempunyai panutan arahan yang tepat. Ibaratnya seperti ekor hewan yang akan selalu kembali mengikuti kepalanya. Jadi ada baiknya sebelum meminta karyawan atau ekor melakukan hal yang benar, kamu sebagai kepalanya hendak pula menjalankan tugas sebagaimana atasan yang baik dan tauladan. Yang kedua, mengosongkan gelas agar jadi lebih terbuka. Setiap kali beliau bertemu dengan orang baru, beliau selalu membuka pikirannya. Inilah yang dimaksud dengan mengosongkan. Karena setiap individu memiliki pola pikir yang tidak sama. Dalam perjalanan kita berproses, tentunya seringkali kita bertemu dengan adanya perbedaan pemikiran tersebut yang dapat memberikan pengetahuan baru atau justru memberitahukan kita bagaimana cara atau contoh pemikiran yang keliru agar tidak kita gunakan di lain waktu. Karena itu, jika kedepannya kalian bertemu dengan seseorang yang baru atau asing, sebaiknya lebih terbuka untuk bisa menerima apa yang orang pikirkan dan mau mendengar pendapat orang lain. Dengan demikian, kamu juga bisa dapat memperoleh pengetahuan baru yang tentunya bermanfaat untuk dirimu sendiri. Yang keempat, atasan dan juga bawahan. Keberanian dibutuhkan untuk memulai sebuah bisnis. Karenanya, sebagai seorang yang memulai bisnis,
berarti kamu harus berani dalam mengambil sebuah keputusan. Meski memiliki risiko yang tinggi, sekecil apapun bisnis yang kamu jalankan tersebut akan lebih berarti jika dibandingkan dengan seorang pegawai yang hanya bekerja pada zona di mana mereka merasa lebih nyaman. Jangan pernah meremehkan sebuah bisnis, meski bisnis yang dijalankan tersebut terlihat sederhana, karena pemilik dari bisnis tersebut tetaplah merupakan seorang bos, bukanlah seorang pegawai. Jadi dalam berproses, kamu menjalankan sebuah bisnis, jangan merasa gengsi dan berkecil hati, karena bisnismu yang masih kecil ini. Tetaplah merasa bangga dan bersyukur serta pantang menyerah, agar bisnismu bisa berkembang lebih besar lagi. Yang keenam, setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Siapa saja bisa memulai bisnis, tidak harus mempunyai pendidikan yang tinggi untuk dapat menjadi pengusaha. Karena seorang pengusaha tidak harus memiliki gelar yang tinggi untuk menjadi seorang entrepreneur sukses. Jadi sebaiknya berhentilah untuk memandang seseorang dengan sebelah mata, sebab kamu tidak akan mengetahui apa potensi yang ada di dalam diri seseorang. Jangan sampai kamu merasa sombong hanya karena mempunyai pendidikan yang tinggi, apalagi ketika kamu yang bekerja sebagai pegawai di suatu perusahaan atau usaha yang kamu anggap bodoh. Karena itu, dalam proses menuju kesuksesan, janganlah meremehkan seseorang, termasuk keluarga kamu sendiri atau teman dekatmu. Karena siapa yang dapat menyangka dia dapat lebih sukses daripada dirimu saat ini. Yang ketujuh, sedikit berbicara. Seringkali kita melihat bahwa sebagian orang ingin tampil atau terlihat lebih mewah, padahal pada kenyataannya mereka tidak memiliki harta seperti yang diperlihatkan. Sebaiknya berpenampilanlah dan berperilaku seperti kemampuan yang kamu punya. Tidak ada untungnya untuk berpura-pura sebagai orang yang kaya. Nantinya orang juga akan mengetahui bagaimana kenyataannya. Jadi dalam perjalananmu, janganlah banyak berpura-pura bahwa kamu adalah orang yang sudah sukses dalam berbisnis, karena hal itu akan merugikan dirimu sendiri. Yang kedelapan, semakin banyak menimba ilmu. Seseorang yang merasa bila dirinya seorang yang bodoh, malah akan lebih mau untuk membuka diri dan belajar. Jadi akan mendapatkan banyak ilmu baru dan bisa mendengarkan seseorang yang dapat menambah ilmu dan juga pengetahuanmu. Seperti yang dikatakan oleh Bob Sadino, jadilah pengusaha goblok. Jadi kalian akan haus dengan ilmu pengetahuan serta saran dan kritik dari orang lain, sehingga dapat memajukan dan membangun bisnismu lebih baik lagi. Yang kesembilan, modal utama dalam berbisnis tidak selalu tentang uang. Untuk memulai sebuah bisnis, tidak selalu wajib dimulai dengan memiliki modal yang besar. Dengan modal yang seadanya pun bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Dengan catatan, kamu memiliki kemauan yang tinggi dan tidak mudah menyerah. Sekalipun tidak memiliki sedikit modal, kamu tetap bisa mendapatkannya dari sumber dana lainnya. Dengan catatan, asal kamu juga bisa bertanggung jawab kepada kreditur untuk mengembalikan dana tersebut dengan tepat waktu. Jadi tidak ada alasan untuk kamu tidak segera memulai bisnismu. Jadi jangan sia-siakan setiap kesempatan yang ada dalam hidupmu. Jika kamu terus menunda untuk membuka bisnis atau usaha, entah sampai kapan hidupmu tidak akan ada perubahan jika tidak mengambil suatu kesempatan. Jadi jangan sia-siakan kesempatanmu untuk memulai bisnis dan hidup yang lebih baik ke depannya. Yang ke-10, jangan terlalu banyak berpikir dan tidak pernah bertindak. Masih banyak orang yang bisanya hanya menyampaikan teori, selalu memikirkan tentang rencana saja, namun belum mau melangkah. Akhirnya mereka hanya berencana dan tidak bergerak, serta rencana mereka tidak akan ada yang jadi dan tidak akan pernah maju. Sukses adalah hak setiap individu
yang mau berusaha. Untuk bisa sukses, tentunya banyak hal yang harus diperjuangkan dan juga tentunya harus disertai dengan kerja keras. Oleh sebab itu, jangan mudah putus asa meski kamu mempunyai banyak penghalang. Jangan takut meski tembok sukses yang tinggi, karena sukses adalah kesempatan yang bisa dimiliki oleh semua orang. Dan kamu memiliki kesempatan itu. Dakilah puncak kesuksesanmu saat ini.